Tes. 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 Halo semua, perkenalkan nama saya Stephen Christian Chandra dari Universitas Ciputra School of Business Makassar dengan NIM 010601210085. Jadi pada video kali ini akan ada acara talk show mengenai manajemen operasional, lebih tepatnya masalah dalam penerapan manajemen operasional. Jadi pada acara talk show ini akan terbagi menjadi 6 sesi, di mana setiap sesinya akan hadir narasumber yang berbeda-beda. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen operasional. Apa sih manajemen operasional? Apakah penting bagi sebuah perusahaan? Nah, mungkin dari para penonton ada yang sudah pernah mendengar mengenai manajemen operasional, atau mungkin ada juga yang masih asing. Apa sih itu manajemen operasional? Jadi manajemen operasional adalah salah satu pilar penting dari perusahaan. Jadi ada 4 pilar penting. Yang pertama itu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya, dan yang terakhir manajemen operasional. Jadi sesuai dengan katanya itu manajemen operasional. Jadi manajemen operasional itu tugasnya untuk mengatur, mengelola, merencanakan segala kegiatan operasional di dalam perusahaan agar berjalan lebih efektif dan efisien, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan perusahaan. Jadi apakah memang penting? Ya, sangat penting, karena ini demi kelangsungan dan keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Namun, kita sebagai manusia pasti akan mengalami masalah atau kendala. Jadi, apakah ada masalah atau kendala dalam penerapan manajemen operasional? Tentunya ada. Dan apakah mungkin hanya berlaku di perusahaan kecil atau perusahaan besar saja? Atau mungkin bisa keduanya? Nah, kita akan membahasnya pada acara talk show ini. Baik, langsung saja memulai acara talk show ini. Saya persilakan Mas Agus, silakan Mas. Halo penonton semua dan juga Mas Steven. Nah, penonton sekalian, Mas Agus ini akan menjadi narasumber kita yang pertama. Mas Agus akan membahas mengenai permasalahan manajemen operasional pada PT Garuda Indonesia berdasarkan kajian jurnal manajemen strategi PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tengah masa pandemi yang ditulis oleh Dera Setia Kristanti dan kawan-kawan yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Mungkin dari Mas Agus bisa langsung mulai dari profil singkat Garuda Indonesia. Apa sih perusahaan Garuda Indonesia itu? Nah, Garuda Indonesia sendiri itu perusahaan yang bergerak di bidang maskapai penerbangan. Harusnya dari penonton semua sudah mengetahui atau sudah sering mendengar terkait nama Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia sendiri ini terkenal dengan fasilitas dan pelayanannya. Jadi untuk fasilitasnya itu sangat banyak di dalam pesawat. Misalnya ada wifi-nya, ada TV-nya, ada kadang selimutnya kalau misalnya kita perjalanan jauh. Dan itu benar-benar untuk saya secara pribadi itu sangat wow begitu, sangat bagus, sangat nyaman buat saya, karena memang fasilitasnya jauh dibanding dengan maskapai-maskapai lainnya yang berasal dari Indonesia, misalnya AirAsia atau mungkin Lion Air. Namun satu kekurangan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia yaitu harga tiketnya yang sangat mahal, bahkan berkali-kali lipat harganya ketimbang kompetitornya atau maskapai penerbangan lainnya seperti AirAsia atau Lion Air. Wah, saya juga setuju sih Mas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan Garuda Indonesia itu sangat memukau, sangat wow lah untuk secara saya pribadi. Namun baru-baru ini ada isu yang menerpa Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia itu hampir bangkrut karena utangnya sangat banyak di masa pandemi ini. Kira-kira dari pendapat Mas sendiri atau dari jurnal, apa sih yang melatar belakangi hal tersebut? Latar belakang dari isu tersebut itu sebenarnya karena pandemi. Jadi waktu awal pandemi, kasus pertama COVID-19 di Indonesia itu, perekonomian Indonesia itu kayak sudah benar-benar terguncang. Walaupun secara keseluruhan belum semuanya terkena dampaknya. Namun seiring berjalannya waktu, penularan COVID-19 atau kasus COVID-19 itu semakin tinggi. Nah, ini yang membuat pemerintah itu semakin harus bergerak semakin cepat untuk mengatasi penularannya agar tidak mempengaruhi atau tidak ingin melindungi rakyatnya dari COVID-19 ini. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang akhirnya dengan tujuan untuk menekan penularan COVID-19. Nah, di sini keluar salah satu kebijakannya yaitu PSBB, di mana
PSBB ini membatasi jarak sosial antar masyarakat. Jadi benar-benar kegiatan masyarakat itu kayak dibatasi. Misalnya saja mau keluar kota atau bahkan keluar negeri saja harus banyak syaratnya, misalnya harus tes swab, tes PCR dan sebagainya. Nah, di sini kan otomatis benar-benar membuat perekonomiannya secara keseluruhan di Indonesia itu benar-benar kayak terguncang. Nah, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan seperti PT Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia sendiri itu sebelum pandemi yang saya lihat secara langsung, jika dibandingkan dengan AirAsia misalnya, AirAsia setiap misalnya saya berangkat menggunakan AirAsia itu hampir selalu penuh, bahkan penuhnya itu kayak kelebihan. Jadi misalnya mungkin ada kasus satu seat itu dimiliki oleh 2 orang, bahkan sampai seperti itu. Sedangkan untuk Garuda Indonesia saya jarang menemui hal seperti itu. Maksudnya kadang dia penuh, mungkin kadang dia hanya mungkin 3/4, kadang dia bahkan setengah. Jadi kayak memang Garuda Indonesia itu kayak tidak selalu, walaupun memang dia terkenal dengan fasilitasnya, tapi tidak selalu menjadi favoritnya ya. Salah satunya karena harganya yang sangat mahal. Nah, dari situ apalagi sekarang pandemi itu penumpang kan menurun drastis karena orang dibatasi semua pergi kemana-mana, banyak syaratnya. Jadi masyarakat itu cenderung lebih mending berdiam diri di rumah dulu sampai mungkin pandemi agak reda sedikit. Nah, dari situ kan penumpang jadi lebih turun. Di situ jelas secara logikanya kan membuat Garuda Indonesia semakin rugi lagi, karena yang awalnya saja sebelum pandemi itu dia punya pesawat karena jarang full, dan sekarang berkurang drastis. Mungkin bisa saya perkirakan sendiri mungkin bisa satu kali penerbangan itu mungkin hanya penuhnya sekitar 20%, 30% dari total keseluruhan seatnya. Nah, di situ mungkin bisa jelas kelihatan bahwa satu kali Garuda Indonesia menerbangkan pesawatnya, penjualan tiketnya itu tidak menutupi kegiatan operasional untuk menerbangkan satu pesawat tersebut. Nah, hal ini yang menyebabkan Garuda Indonesia itu merugi, terutama pas di masa pandemi ini. Wah, pandemi benar-benar mengganggu perekonomian Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, tidak terkecuali PT Garuda Indonesia. Nah, Mas Agus mungkin bisa memberitahu kepada penonton sekalian apa sih tujuan dan rumusan masalah dari kajian dari jurnal tersebut. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana solusi yang berpeluang untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari isu kebangkrutannya. Dan untuk tujuan pemecahan masalahnya ini atau tujuan penelitiannya itu untuk menemukan solusi yang tepat agar Garuda Indonesia itu bisa menyelesaikan isu yang menerpanya, yaitu kebangkrutan. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Mas, kira-kira apa sih solusi atau saran yang dapat dari Mas berikan atau dari jurnal yang mungkin bisa mengatasi permasalahan Garuda Indonesia terkait isunya yang menghadapi kebangkrutan di masa pandemi ini? Jadi untuk solusi yang berpeluang untuk mengatasi permasalahan Garuda Indonesia yaitu kebangkrutan, ada 2 menurut saya berdasarkan dari kajian jurnal. Yang pertama itu melakukan PHK. Jadi PHK ini walaupun mungkin akan berdampak ke karyawan itu sendiri, tapi jika ingin menyelamatkan perusahaan ini, perusahaan Garuda Indonesia, ya paling tidak harus bisa menekan keuangan atau pengeluaran operasional. Nah, pengeluaran operasional salah satunya itu dari biaya gaji karyawan atau biaya tenaga kerja Garuda Indonesia. Dengan melakukan PHK, otomatis setiap tentunya pengelolaan operasional itu akan bisa lebih tekan dan mungkin bisa lebih menurunkan hutang dari Garuda Indonesia. Dan untuk solusi yang kedua yaitu mengubah sistem dari fasilitas yang ada pada pesawat Garuda Indonesia. Jadi fasilitasnya yang seperti wifi, internet, wifi, selimut mungkin, TV, makanan dan lain, semua itu diubah sistemnya menjadi berbayar, sehingga misalnya penumpang ingin menikmati layanan tersebut harus membayar sejumlah sekian, tergantung dari berapa biaya yang dibutuhkan. Itu semua akan diatur oleh Garuda Indonesia. Nah, dari situ otomatis harga tiket dari Garuda Indonesia otomatis akan bisa lebih ditekan, bisa lebih diturunkan. Nah, sehingga kalau misalnya harga Garuda Indonesia sudah lebih turun, lebih murah lagi, atau bahkan bisa lebih bersaing dengan kompetitornya seperti AirAsia atau Lion Air, otomatis masyarakat mungkin bisa saja beralih ke Garuda Indonesia karena secara historis juga Garuda Indonesia sudah punya brand yang kuat
dan juga sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Baik, terima kasih banyak Mas Agus atas kesediaannya dalam menghadiri acara talk show ini. Semoga kedepannya isu yang menerpa Garuda Indonesia itu dapat dengan cepat terselesaikan. Baik, sama-sama. Baik, itu tadi sesi pertama kita di acara talk show manajemen operasional. Dan kita langsung saja ke sesi kedua. Saya langsung saja, saya persilakan Mbak Putu. Teman sekalian, Mbak Putu merupakan narasumber kita yang kedua, di mana akan membahas salah satu startup kita yang berasal dari Indonesia, yaitu Gojek. Berdasarkan kajian jurnal analisis sentimen kepuasan driver terhadap kebijakan baru sistem order Gojek oleh Hilmi Aulawi dan kawan-kawan yang berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Mungkin Mbak Putu bisa langsung mulai dari profil singkat dari Gojek. Jadi Gojek merupakan salah satu perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi asal Indonesia. Gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Menteri Pendidikan kita yang sekarang, yaitu Pak Nadiem Makarim. Nah Mbak Putu, baru-baru ini kan ada isu yang menerpa Gojek, yaitu sistem order barunya Gojek itu merugikan driver dan pelanggan. Kira-kira apa yang melatar belakangi hal tersebut? Gojek merupakan salah satu penyedia layanan transportasi umum di Indonesia yang berbasis teknologi. Jadi dengan kata lain, Gojek ini bisa diakses secara online. Namun Gojek tidak hanya menyediakan layanan ojek saja sesuai dengan namanya, melainkan dia juga menyediakan layanan seperti kurir, pengantaran makanan, pengantaran dokumen, barang-barang, dan lain-lain. Di masa pandemi ini, nama dari Gojek itu semakin naik, semakin terkenal karena dia mendapatkan momentum ketika sekarang di masa pandemi masyarakat itu lebih cenderung untuk melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Nah, oleh karena itu jasa-jasa pengantaran yang ditawarkan oleh Gojek itu pasti sangat dibutuhkan, pasti sangat berpengaruh untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu Gojek ini mendapatkan momentum pada saat pandemi ini. Nah, dari situ Gojek sempat juga merubah sedikit sistem ordernya, di mana akhirnya menimbulkan keluhan atau isu dari isu yang menerpanya sendiri, yaitu kadang lokasi jemputan dari penumpang itu tidak sesuai dengan maps, atau mungkin lokasi dari driver yang sangat jauh dari penumpang, dan juga ada keluhan bahwa orderan fiktif atau mungkin order yang sering di cancel. Nah, ini semua tidak ditindaklanjuti atau tidak dianggap serius oleh Gojek, dan ini tentunya sangat merugikan dari penumpang dan juga dari driver. Berarti isu ini memang benar ya, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan isu tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa rumusan masalah dan tujuan penelitian dari jurnal yang Mbak Putu kaji? Jadi untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara agar bisa menyelesaikan keluhan yang diterpa oleh Gojek. Untuk tujuan penelitiannya untuk menemukan solusi yang tepat agar Gojek dapat menyelesaikan permasalahan dari keluhan-keluhan yang diterimanya. Yang terakhir nih Mbak Putu, kira-kira apa sih solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Gojek? Jadi untuk solusi yang pertama yaitu karena sistemnya ini sekarang sedang bermasalah, otomatis sistemnya yang harus diperbaiki. Jadi Gojek harus berpikir atau harus menemukan cara agar sistemnya bisa diperbaiki agar kedepannya itu tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti yang tadi saya sudah katakan, misalnya lokasi driver itu sangat jauh dari penumpang. Jadi Gojek itu bisa merubah sistemnya agar driver-driver terdekat saja bisa mendapat penumpang tersebut. Atau mungkin juga yang isu satunya yaitu misalnya lokasi titik jemput penumpang itu tidak sesuai dengan di Maps. Jadi mungkin Gojek bisa merubah sistemnya juga agar lokasi titik jemputnya tetap sesuai dengan Maps, walaupun mungkin di lokasi-lokasi yang kecil atau mungkin di dalam lorong. Nah, untuk solusi yang kedua adalah Gojek harusnya bisa menindak keras atau menindaklanjuti, memberi sanksi, memberi hukuman yang tegas kepada orang-orang atau oknum-oknum yang sengaja merugikan driver atau merugikan secara khusus kepada driver. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, juga keluhan seperti order fiktif atau mungkin order yang sering di cancel. Otomatis ini kan merugikan dari driver. Jadi Gojek harus menindaklanjuti hal-hal tersebut supaya driver tidak dirugikan lagi ke depannya. Iya, saya juga setuju sih secara pribadi, karena memang harusnya Gojek bisa
memberikan sanksi yang tegas dan memikirkan kebijakannya yang baru. Baik, terima kasih kepada Mbak Putu telah bersedia untuk menghadiri acara talk show ini. Semoga kedepannya Gojek bisa menyelesaikan isu yang menerpanya saat ini. Terima kasih kembali Mas Stephen. Baik, itu tadi sesi kedua kita bersama Mbak Putu, dan kita akan langsung lanjut ke sesi ketiga dengan narasumber kita yang ketiga setelah iklan yang satu ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dora, hatiku sangat kacau dora. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, kita akan langsung lanjut ke sesi ketiga acara talk show masalah manajemen operasional. Saya langsung saja, saya persilakan Mas Adit. Halo Mas Stephen, halo juga penonton sekalian. Penonton sekalian, Mas Adit di sini akan menjadi narasumber kita yang ketiga. Mas Adit akan membahas mengenai permasalahan operasional pada perusahaan PT Intermetal Indo Mekanika yang berdasarkan kajian jurnal aplikasi monitoring stok barang berbasis web pada PT Intermetal Indo Mekanika oleh kawan Bagus Setiawan dan kawan-kawan. Mungkin Mas Adit bisa langsung mulai dari profil singkat perusahaan ini bergerak di bidang apa dan lain-lain. Jadi PT Intermetal Indo Mekanika ini bergerak atau salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian barang-barang dagang. Jadi setiap harinya itu akan ada banyak pelanggan yang bertransaksi di perusahaan ini. Nah, jadi setiap harinya akan ada banyak transaksi-transaksi baru yang muncul, baik transaksi pembelian, penjualan maupun persediaan. Dan di mana akan selanjutnya akan diteruskan dan dilaporkan ke pihak manajemen. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Adit, kira-kira apa ya masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut dan kira-kira apa latar belakang dari masalah tersebut? Nah, jadi perusahaan ini kan seperti yang tadi saya telah katakan, dia bergerak di bidang transaksi perdagangan begitu. Jadi setiap harinya akan ada penjualan, pembelian, jadi akan ada perubahan persediaan setiap harinya. Nah, perusahaan ini semuanya masih menerapkan sistem secara manual. Jadi misalnya untuk mengecek stok barang itu harus secara langsung dihitung secara manual. Terus misalnya juga membuat laporan keuangan juga harus secara manual, pembukuan secara manual dimasukkan ke Excel dan seterusnya. Nah, sistem-sistem yang manual ini otomatis akan lebih menghambat dari kerjanya, dari waktu kerjanya dari perusahaan ini, dan juga bisa lebih meningkatkan risiko adanya kesalahan dalam penghitungan atau misalnya ada kesalahan kecil lainnya. Nah, dari sini itu yang menjadi masalah utama dari perusahaan ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa diberitahukan kepada penonton apa yang menjadi rumusan masalah dan tujuan penelitian jurnal tersebut. Rumusan masalah dari penelitian atau jurnal ini yaitu bagaimana cara atau solusi yang tepat agar perusahaan ini dapat mengefisienkan waktu dalam setiap pekerjaannya dan bisa meminimalisir risiko terjadinya kesalahan. Dan untuk tujuan penelitiannya untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Intermetal Indo Mekanika. Masalah yang telah dipaparkan oleh Mas Adit, mungkin apa sih solusi yang tepat atau mungkin yang bisa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Jadi solusi yang paling mungkin untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini yaitu dengan menerapkan sistem ERP atau memakai sistem ERP. Jadi sistem ERP ini layaknya seperti sebuah aplikasi di mana semua itu akan dihubungkan secara digital atau dihubungkan ke internet. Jadi segala transaksi misalnya pembelian, penjualan, ada persediaan masuk atau persediaan keluar, semua tinggal masukkan ke dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan sendirinya secara otomatis akan menghitung jumlah transaksi atau jumlah persediaan yang tersisa. Dan sekaligus aplikasi ini juga atau sistem ERP ini bisa untuk sebagai menghitung laporan keuangan. Jadi
tinggal perlu masukkan notanya, nanti tinggal notanya langsung akan diatur sendiri oleh sistemnya dan akan terbentuk sendiri laporan keuangannya. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik nih solusinya. Saya secara pribadi juga baru mendengar mengenai sistem ERP ini. Mungkin dari penonton juga baru mendapat hal baru dari Mas Adit ini. Baik, terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara talk show ini. Terima kasih banyak Mas Steven. Baik, kita akan langsung lanjut ke sesi keempat acara talk show masalah manajemen operasional. Mari kita sambut Mas Loki. Silakan duduk Mas. Nah, kali ini saya bersama Mas Loki akan menjelaskan mengenai permasalahan operasional pada restoran Chicken Bonchon dengan kajian jurnal penerapan sistem manajemen operasional pelayanan pemesanan menu makanan dengan waiting line method yang ditulis oleh Kresna Rawanda dari STIMIK Nusa Mandiri Jakarta. Mungkin Mas Loki bisa langsung mulai dengan profil singkat dari restoran Chicken Bonchon. Restoran Chicken Bonchon ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner atau dia menyediakan makanan-makanan cepat saji dan olahan-olahannya atau menu-menunya itu seperti olahan daging ayam. Berarti restoran ini mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu pesaing dari KFC dan McD dong. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mas, kira-kira apa masalah yang sedang dihadapi dari restoran ini dalam penerapan operasionalnya dan kira-kira apa yang melatar belakangi hal tersebut. Jadi sistem pelayanan pada Chicken Bonchon ini masih bersifat secara konvensional atau secara manual. Jadi contohnya saja ketika ingin kita memesan harus datang ke kasir dan ditulis secara manual, dan juga ketika melakukan pembayaran kita datang ke kasir dan dilakukan perhitungan secara manual, dan otomatis ini akan menyebabkan kurang efisiennya waktu dalam melayani customer dan juga bisa menyebabkan antrian yang panjang karena waktu yang lama ketika untuk melakukan transaksi kepada satu customer. Apa nih yang menjadi rumusan masalah dan tujuan penelitian dari jurnal tersebut? Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara agar mengurangi antrian yang panjang ketika memesan di Chicken Bonchon. Untuk tujuan penelitiannya, bagaimana untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi antrian yang panjang pada Chicken Bonchon. Dari jurnal tersebut, apa yang menjadi hasil penelitian dan kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan operasional yang sedang dihadapi oleh Chicken Bonchon. Nah, jadi dari hasil penelitian ditemukan bahwa Chicken Bonchon itu hanya memiliki 2 kasir dan tentunya ini tidak sebanding dengan jumlah pelanggan atau customer yang datang setiap harinya di Chicken Bonchon. Nah, hasil penelitian yang kedua adalah sistem pelayanan dan sistem pemesanan pada Chicken Bonchon itu masih bersifat secara manual, atau kita harus datang ke kasir dan langsung memesan di sana dan melakukan pembayaran di sana. Otomatis ini akan lebih membuang waktu bagi kasir di Chicken Bonchon untuk melayani hanya satu customer. Nah, untuk solusi yang dapat dari jurnal dan dapat saya berikan yaitu yang pertama adalah menggunakan sistem komputerisasi atau menggunakan sistem digital, di mana perhitungan dari misalnya sistem pembayaran itu langsung diinput di komputer dan akan keluar hasilnya secara langsung tanpa perlu dihitung lagi secara manual, dan tentunya ini akan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dan juga mungkin Chicken Bonchon, untuk solusi yang kedua itu Chicken Bonchon bisa menerapkan sistem pembayaran melalui e-money. Nah, dari e-money customer atau pelanggan tidak perlu langsung datang ke kasir untuk melakukan pembayaran, tinggal langsung scan QR code-nya, tinggal diperlihatkan kepada kasirnya dan bisa langsung pulang. Jadi otomatis itu akan lebih mengefisienkan waktu dari Chicken Bonchon melayani dalam satu customer, untuk satu customer. Memang di zaman sekarang ya, semua harus serba teknologi untuk memudahkan dalam pemecahan masalah. Baik, terima kasih Mas Loki atas kesediaannya menghadiri acara talk show masalah manajemen operasional ini. Terima kasih kembali Mas Steven. Untuk sekalian, kita akan lanjut sesi kelima acara talk show masalah manajemen operasional setelah iklan yang satu ini. Potong bebek angsa dibuang. Nona minta dansa 4 kali.
kiri. Penonton sekalian, semoga tetap semangat ya, karena kita sudah hampir mencapai di penghujung acara talk show ini. Jadi pada sesi kelima acara talk show ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari Amerika, yaitu Mas Tony. Baik, langsung saja saya persilakan Mas Tony. Silakan dulu Mas. Nah, penonton sekalian, Mas Tony di sini akan menjadi narasumber kita yang kelima. Mas Tony akan menjelaskan mengenai permasalahan operasional pada PT Tunas Motor Pratama dengan kajian jurnal, aplikasi mobile, simulasi perhitungan kredit pembelian sepeda motor pada PT Tunas Motor Pratama yang ditulis oleh Saiful Ahdan dan kawan-kawan yang berasal dari Universitas Teknokrat Indonesia. Mungkin Mas Tony bisa langsung mulai dari profil singkat perusahaan tersebut. Perusahaan ini atau PT Tunas Motor Pratama ini bergerak di bidang penjualan motor, khususnya merek Honda. Dan perusahaan ini berlokasi di Lampung. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang menjadi permasalahan dalam penerapan operasional perusahaan tersebut dan apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut? Proses bisnis itu pasti ada yang namanya dilakukan transaksi penjualan, transaksi pembelian, di mana kan tentunya menjadi kegiatan inti dari sebuah bisnis. Nah, seperti yang tadi saya katakan, PT Tunas Motor Pratama ini dia bergerak dalam penjualan motor khususnya merek Honda. Nah, biasanya itu ada disediakan secara pembayaran secara tunai dan secara kredit. Namun perusahaan ini hanya menyediakan penjualan motor merek Honda secara kredit. Nah, walaupun secara kredit, tapi semua sistem perhitungannya itu masih secara manual, sehingga ketika menghitung uang mukanya, uang angsurannya itu semua masih menggunakan kalkulator. Dan juga ketika menulis rincian biaya yang diperlukan atau yang perlu dibayar ke depannya kepada customer itu masih ditulis secara manual. Dan ini otomatis akan yang pertama meningkatkan kesalahan atau lebih tinggi resiko kesalahan dalam melakukan perhitungan. Yang kedua itu waktunya lebih tidak efisien ketika melayani customer. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa rumusan masalah dan tujuan penelitian dari jurnal tersebut? Pada penelitian atau jurnal ini yaitu bagaimana cara agar PT Tunas Motor Pratama itu dapat lebih mengefisienkan waktu dan memberikan pelayanan terbaik bagi customernya. Dan untuk tujuan penelitiannya untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh Mas Tony, kira-kira apa solusi yang mungkin berpeluang mengatasi permasalahan tersebut? Tepat bagi perusahaan ini yaitu dengan membuat sebuah aplikasi simulasi perhitungan kredit. Nah, jadi aplikasi simulasi perhitungan kredit ini sangat membantu karena ya berhubungan dengan digital. Jadi tinggal dimasukkan misalnya uang mukanya sekian atau mau diangsur berapa lama. Jadi nanti semuanya akan dihitung dan diproses oleh aplikasi tersebut. Nah, dan juga untuk rincian biayanya semua pasti akan tersedia melalui aplikasi tersebut. Nah, kedepannya otomatis akan lebih mengefisienkan waktu dalam melayani customer dan tentunya pelayanan dari PT Tunas Motor Pratama itu lebih baik di mata customer. Ini benar-benar memegang peran penting di zaman sekarang ya. Apalagi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Baik, terima kasih atas kesediaannya Mas Tony untuk menghadiri acara talk show ini. Semoga kedepannya perusahaan bisa dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Baik, sama-sama. Baik penonton sekalian, akhirnya kita telah sampai ke acara sesi terakhir dari acara talk show masalah dalam penerapan manajemen operasional. Baik, langsung saja undang Mbak Gempi. Silakan Mbak. Halo penonton sekalian. Jadi permasalahan operasional terakhir yang akan dibahas oleh Mbak Gempi yaitu mengenai permasalahan operasional pada PT Pertamina dengan kajian jurnal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non litigasi melalui jalur negosiasi. Studi kasus tumpahnya minyak di Laut Karawang oleh Komala Sri Dewi Lestari dan kawan-kawan yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang.
Mungkin dari Mbak Gempi bisa langsung mulai dari profesi singkat Pertamina. Pertamina adalah sebuah perusahaan BUMN yang ditugaskan atau bertugas untuk mengelola minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Jadi Pertamina itu didirikan pada tahun 1957. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Pertamina dan apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan tersebut? Jadi lingkungan hidup yang ada di Indonesia itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Jadi seharusnya tugas kita itu menjaga dan melindunginya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang memanfaatkan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Salah satunya untuk pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Pertamina. Nah, salah satu dampaknya itu terjadinya pencemaran air di Laut Karawang yang disebabkan oleh Pertamina. Walaupun memang sebenarnya Pertamina yang melakukan penambangan ini akan memberi keuntungan finansial bagi Pertamina dan pemerintah, namun ini sangat merugikan besar khususnya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar di Karawang, karena ketika Pertamina melakukan penambangan terjadi kebocoran gas dan pertumpahan minyak di Laut Karawang tersebut. Otomatis yang akan paling terdampak adalah masyarakat sekitar, di mana banyak berprofesi sebagai nelayan. Nah, nelayan-nelayan tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja untuk sementara waktu karena ya memang laut tersebut sudah tercemari dan susah sekali untuk mendapatkan ikan. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab besar bagi Pertamina untuk memperbaiki hal ini. Selanjutnya yaitu apa rumusan masalah dan tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara agar Pertamina dapat mengatasi kasus tumpah minyak di Laut Karawang. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menemukan solusi yang tepat agar mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira apa solusi yang tepat bagi Pertamina agar dapat menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya? Jadi beberapa solusi yang tepat yang mungkin bisa dilakukan oleh Pertamina yaitu yang pertama, mengganti rugi atau memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak, khususnya para nelayan. Jadi karena Pertamina telah mengakibatkan pencemaran lingkungan yang menyebabkan ikan susah untuk ditangkap oleh para nelayan, otomatis Pertamina harus memberi kompensasi kepada nelayan tersebut sebagai uang ganti rugi untuk beberapa saat. Nah, untuk solusi yang kedua adalah Pertamina harus memikirkan cara bagaimana untuk mengatasi atau mengurangi bahkan menghilangkan pencemaran lingkungan tersebut. Entah itu mungkin dengan cara pembersihan atau mungkin ada disaring atau lain-lain. Jadi Pertamina harus memikirkan cara tersebut. Dan yang terakhir adalah karena ini akibat kelalaian dari Pertamina, jadi Pertamina khususnya bagian manajemen operasional itu harus memberikan sanksi yang tegas dan terus menekankan kepada tenaga kerjanya untuk menerapkan SOP dengan ketat, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini terjadi di Indonesia. Ini memang benar-benar menjadi tanggung jawab besar bagi Pertamina. Baik, terima kasih atas kesediaannya Mbak Gempi menghadiri acara talk show permasalahan manajemen operasional ini. Semoga Pertamina dapat menyelesaikan permasalahannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, itu tadi sesi terakhir dari acara talk show permasalahan dalam penerapan manajemen operasional. Jadi dapat saya simpulkan bahwa manajemen operasional itu perannya sangat penting dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, tidak hanya perusahaan kecil, melainkan semua perusahaan. Jadi jika misalnya manajemen operasional itu tidak diisi, tidak ditangani, tidak dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, oleh orang-orang yang berprofesional di bidangnya, akan sangat berdampak buruk dan berdampak negatif bagi perusahaan bahkan sampai ke lingkungan sekitarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi kita ke depannya jika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam sistem operasional perusahaan. Dan jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Sebagai kata-kata penutup, kita semua itu diberikan kemampuan dan kelebihan. Selebihnya dari kita, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan kelebihan dan kemampuan tersebut. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan cepat menyerah dan tetap semangat. Terima kasih.